Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Taufikur Rahman sebagai dosen jurnalistik penyiaran, dan yang saya hormati teman-teman KPI kelas B. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bisa mempresentasikan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat juga salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua. Di sini saya akan presentasikan tentang memproduksi wawancara dan dokumenter. Nah, di sini saya sebagai pemateri wawancara. Nah, apa itu wawancara? Pengertian wawancara adalah sebuah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian atau responden. Dukungan dari para tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang akan dianggap sebagai data, dan data-data ini perlu untuk membuat suatu rumusan sebagai mungkin mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, di dalam proses pengumpulan data dalam melakukan penelitian sosial terdapat beberapa dan prinsip yang harus diketahui dan dilakukan oleh seseorang. Wawancara ini harus ada dua, yang bisa dikatakan wawancara itu harus ada dua, yaitu komunikan dan komunikatornya. Orang bisa wawancara itu biasanya dilakukan orang untuk mencari informasi, mencari berita-berita yang akan dituliskan oleh majalah atau surat kabar atau berita televisi. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada wawancara atau qualitative interview. Dan mengapa memilih kualitas interview? Yaitu ada dua, yaitu memilih teknik wawancara dan memilih kualitatif. Nah, wawancara juga ada tekniknya. Teknik wawancara itu bersifat ada 5W atau 1H. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana cara melakukan wawancara, ada 5, yaitu memastikan tujuan penelitian, yang kedua tentukan subjek kajian, dan 3 menjalankan hubungan yang baik, 4 melakukan informasi atau data yang tepat, 5 teknik merekam informasi. Nah, yang pertama itu memastikan tujuan penelitian. Sebagai wawancara kita biasanya itu harus bisa memastikan berita apa, informasi apa yang akan diambil. Nah, dan yang kedua itu ada tentukan subjek kajian. Nah, subjek kajian ini seperti bersifat apa gitu, apa kualitatif, apa kuantitatif, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menjalin hubungan yang baik. Nah, agar terciptanya wawancara yang baik harus komunikan dan komunikator ini harus punya hubungan baik. Sebagai wawancara kita harus welcome kepada narasumber kita. Kita harus menjaga etika bahasa kita juga. Dan yang keempat yaitu melakukan informasi data yang tepat. Nah, kita harus ini sifatnya wajib, kita harus tahu data dan informasi secepat mungkin atau informasi yang jelas agar kita nanti ketika diangkat jadi berita kita tidak kebingungan sumber dari mana atau ini beritanya sejak mulai kapan dan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teknik merekam informasi. Nah, di sini ada juga merekam informasi, bisa digunakan pakai rekam suara atau semacamnya. Di sini ada juga manfaat teknik wawancara, yaitu ada 2, yaitu dapat memperhatikan secara langsung keraguan-keraguan subjek dalam menjawab. Penelitian dapat memperoleh keterangan lebih lanjut dan mendalam dalam jawaban. Tentang yang dihadapi dalam wawancara itu ada 3 macam. Yang pertama, adaptasi. Kita harus bisa menyesuaikan ketika melakukan wawancara terhadap di lingkungan sekitar. Kita harus tahu kondisinya narasumber seperti apa dan
setidaknya kita harus bisa bercakap dengan baik kepada narasumber. Nah, yang kedua yaitu ada etika wawancara. Kita harus bisa bersopan santun, kita harus bisa mencari tahu tentang narasumber tuh biar tidak terjadi berita yang simpang siur terhadap wawancara dan narasumber. Dan yang ketiga ada kesulitan wawancara. Nah, kesulitan wawancara ini biasanya kita sebelum melakukan wawancara kita harus menyediakan terlebih dahulu itu naskahnya, apa yang akan disampaikan kepada narasumber. Dan yang terakhir yaitu kelemahan teknik wawancara. Kita di sini harus bisa tahu kelemahan kita itu apa. Kita harus tahu juga kelemahan cara berwawancara kita harus seperti apa, dan itu akan menjadi koreksi bagi kita sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang tidak bisa dimengertikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.